Tantangan INI di masa pandemi itu seperti apa, Pak? 112 tahun di Indonesia. Iya, INI Iya, kan sudah iya, udah dari VOC. Iya, dari zaman Belanda dulu. Sejarahnya dari Belanda Dari itu, zaman Bang. Belanda dulu. Dan kita, Jauh, Bang. iya, dan kita belum punya kantor. Nah, sehingga pada waktu itu kita bagaimana caranya kita bisa mempunyai kantor, dan alhamdulillah bulan Desember kemarin, bulan Januari kemarin kita sudah mempunyai kantor Jalan Minangkabau. Tinggal nanti luasnya lumayan besar. Insya Allah kita sedang mengumpulkan dana lagi untuk kita bangun menjadi beberapa tingkat, karena kita inginnya kantor itu adalah menjadi milik anggota seluruh Indonesia. Jadi bukan dimiliki oleh Linta atau oleh pengurus pusat, tapi adalah seluruh anggota INI seluruh Indonesia yang kita inginkan. Gitu ya. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya tantangan itu. Karena kan di masa pandemi ini semuanya, hampir semua sektor itu hampir kena. Betul. Ya kan, Bu? Ya. Tantangan INI di masa pandemi itu seperti apa, Pak? Monggo silakan berbagi. Baik, terima kasih. Tantangannya luar biasa, beratnya, mengingat bahwa INI ini ada di 33 sampai 34 provinsi dan anggotanya ada 20.000 notaris seluruh Indonesia. Dan tentunya kita semua terkena dampak. Tentunya kita semua terkena dampak dari ini apa? Kenapa? Ya karena kalau ekonominya juga lagi stuck, tentunya kan notaris juga terkena dampaknya. Namun kita tidak boleh berhenti berkarya. Artinya apa? Artinya kita bikin bagaimana era digital ini kita bisa membuat rapat-rapat melalui Zoom, webinar. Dari webinar tersebut kita bisa mengaktifkan, alhamdulillah nih dari pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus pusat kita bisa aktif bersama-sama. Satu, kita dari pengurus pusat selalu menghimbau kepada anggota melalui Pemda dan PW, teman-teman tolong ya ikuti protokol kesehatan. Tolong ke kantor, kalau ke kantor diusahakan seminimal mungkin, kalau bisa kantornya di rumah. Jadi tetap menjaga jaga jarak, pakai masker, cuci tangan itu penting gitu, mereka begitu. Kalau bisa itu di rumah. Kemudian juga yang kedua adalah bagi teman-teman yang ada kelebihan rezeki, ayo kita menghimpun dana, dan alhamdulillah kita sudah bisa membantu banyak rumah sakit baik di daerah maupun di sekitar Jakarta, membantu memberikan APD dan juga alat vitamin-vitamin dan lain-lainnya. Artinya di tengah situasi begini, INI juga bisa terus berbuat untuk masyarakat dan juga untuk anggota. Luar biasa. Mungkin Bang Wilmar ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, justru. Cuma lihat dari waktunya. Tadi begitu saya infokan kepada teman-teman bahwa yang akan kita ajak bincang-bincang ini adalah Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Di WhatsApp saya ada sekitar 100 pertanyaan Mbak Dita. Cuma boleh dijawab sekarang. Dan itu dari anggota Mbak Dita. Nanti Mbak Dita boleh jawab. Yang bisa dijawab karena mengingat waktu juga. Nah, pertanyaan. Gini, Bang. 2 pertanyaan aja. Abang yang bacain 1, saya 1. Itu, Bang. Nanti jangan 100-100-nya dibacain, Bang. Ya, makanya kita, kalau ini hanya saya sampaikan. Siap. Ada sekitar 100 pertanyaan. Wow, dan itu dari anggotanya Mbak Dita. Nah, yang satu, bagaimana kesiapan notaris menghadapi akta elektronik? Ini kan bukan pertanyaan kita, Bang Singgi. Betul, kita nggak awam, nggak ngerti. Yang kedua, bagaimana peranan pengurus untuk meningkatkan kualitas notaris di tengah semakin banyaknya notaris dan calon notaris? Ternyata banyak yang notaris. Monggo, Mbak Dita. Baik, terima kasih. Jadi memang kita harus melihat bahwa kita ini kan menganut sistemnya kan civil law ya. Jadi akte itu sebagai alat bukti otentik ya. Sementara beberapa negara menganut sistem common law. Nah, artinya di sini bahwa kita harus membedakan bahwa untuk yang terkait dengan pelayanan umum kita dengan elektronik tidak ada masalah. Misalnya kayak sekarang dengan Kementerian Hukum, SK udah elektronik. Tapi yang terkait dengan kepastian hukum, kita tetap menggunakan akta otentik karena di Undang-Undang Jabatan Notaris kita juga akta otentik ya. Jadi kita berpengaruh dulu. Hanya beberapa hal dalam pelaksanaan seperti hanya RUPS PTTBK kita kerjasama dengan OJK
ada aturan baru untuk bisa membuat RUPS dengan i-RUPS gitu. Jadi elektronik itu ada, tapi memang ada beberapa hal yang kita bisa pisahkan untuk pembuatan PP, fidusia, dan pelayanan pada masyarakat bisa elektronik ya. Cuman ada beberapa hal yang terkait dengan akta sebagai alat bukti otentik itu yang kita masih sesuai dengan UIJN. Gitu. Nah, Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua tadi terkait memang ya ini yang menjadi masalah kita dari awal kita gini. Jadi ini kan yang terlibat 3 nih. Satu adalah Menristek Dikti ya. Kemudian INI, di sini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI ya. Yang membuat produk-produk mengeluarkan izin itu adalah dari Dikti kan. Betul, untuk ya. prodi-prodi Ya, ya kan. prodi. Nah, yang mengangkat adalah Kementerian Hukum. Nah, kita adalah membina di sini. Bagaimana caranya kita melakukan seleksi calon notaris sebelum mereka mengikuti peningkatan kualitas notaris oleh Kementerian Hukum. Ini kerjaan kita nih, ya. Namun kita sudah pernah menyampaikan kepada DTE, Pak, Dikti, tolong dong kalau prodi-prodi itu yang banyak itu tolong diseleksi lagi. Jangan sampai ada program jarak jauh cuma seminggu sekali, tahu-tahu nggak sampai setahun seperti itu yang kita minta kepada Dikti untuk diseleksi lagi karena untuk menjadi notaris itu berat loh. Itu yang kita ini karena saya juga heran kenapa banyak sekali yang ingin jadi notaris padahal untuk menjadi notaris itu tidak mudah karena kita harus mempertahankan integritas kita karena notaris Itu kuncinya ya, integritas. Itu kuncinya. Kalau kita tidak mempertahankan integritas kita itu itu akan amburadul dan itu tentunya akan mencoreng juga kan citra notaris itu yang terus menerus kita membuat membuat pembinaan kepada notaris baik melalui tadi Zoom mengenai peningkatan kualitas atau ini kita juga nanti bulan depan kita juga akan membuat Zoom, kita akan undang dari Gubernur Lemhanas sebagai keynote mengenai kepemimpinan. Kita ingin teman-teman tuh lebih paham apalagi notaris baru bagaimana sih kita tetap bisa menjaga integritas kita sebagai notaris dalam melaksanakan jabatan notaris gitu. Firman Berarti ini saya mau tanya Bu, perbedaan INI ya, di pengurusan sebelum Ibu ya, dengan setelah Ibu dan kedepannya itu apa? ya, Selain legacy Ya. tadi itu Ya. adalah Ya. luar biasa kantor itu. ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya sebetulnya hampir sama, cuma tantangannya berat yang sekarang. Kenapa begitu? Karena zaman dulu kan belum ada medsos, ya, Betul. belum ada Betul. medsos, sehingga semua itu tidak bisa langsung lewat medsos. Memang itu suatu tantangan buat kita. Artinya kita harus benar-benar sigap dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh anggota itu. Nah, itu dari tantangan-tantangan tersebut itu yang membuat kita terus bekerja supaya kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, dari produk yang terdahulu ke sekarang kita sudah membuat yang namanya buku peraturan perkumpulan. Kenapa harus kita buat buku peraturan perkumpulan? Karena apa? Karena buku itu akan menjadi pedoman bagi pengurus daerah, bagi pengurus wilayah. Ini loh aturnya seperti ini, supaya ini semacam SOP. Jadi kita mempunyai pemikiran yang sama, bagaimana kita membina atau memberikan pelatihan kepada teman-teman notaris baik di tingkat daerah, tingkat pusat itu sudah kita buat namanya buku peraturan perkumpulan. Ya, yang kita sudah rutin dari periode pertama sudah kita buat. Sekaligus menjadi guidance. Iya betul, menjadi inilah landasan lah sebagai pegangan buat mereka. Karena kan anggota untuk Pemda itu paling banyak anggotanya kan tidak mudah mereka untuk mengorganisir satu organisasi tanpa pedoman dari pusat. Karena pengurus wilayah itu adalah kepanjangan tangan dari pusat. Pengurus daerah adalah kepanjangan tangan dari pengurus wilayah, dan itu kita terapkan terus-menerus pada teman-teman. Itu satu itu. Yang kedua tentunya yaitu tadi sekarang dulu tidak pernah ada yang namanya seminar atau webinar dengan Zoom, tapi sekarang di era pandemi ini ada hikmah terselubung apa? Yaitu kita ternyata bisa kok kita menyelenggarakan seminar webinar melalui Zoom, ya kan? Saya bahkan kemarin bulan lalu kita mengadakan Zoom tuh seminar internasional, kita undang seluruh dunia, pengurus seluruh dunia kita undang untuk menyampaikan dari negara-negara tersebut gimana kondisi di negara tersebut menghadapi COVID-19 ini. Nah, itu teman-teman
banyak yang ikut, hampir 1.000 orang itu masuk dalam job itu. Artinya apa? Ini adalah suatu kemajuan teknologi yang kita bisa pakai, kita gunakan untuk kepentingan anggota. Dan tentunya tadi kantor ya. Kemudian kita juga sekarang saya lagi punya target juga ingin membuat MOU dengan kejaksaan, dengan KY. Maksudnya MOU itu bukan dalam arti kata ini kita ingin kerjasama yang dalam arti kata itu tidak bagus, itu bukan. Justru kita ingin menyamakan persepsi supaya saling bertukar pikiran. Terkadang misalnya begini, kayak kemarin kita punya MOU dengan kepolisian, ya. Sudah itu, ya? Sudah. Kita jadi kita bertukar pikiran. Misalnya di mereka ada pelatihan untuk polisi, nanti kita ngisi. Di kita ada pelatihan untuk notaris, nanti kepolisian ngisi. Jadi kita saling berbagi, dan begitu juga kita harapkan nanti dengan kejaksaan juga dengan hakim. Kemudian ada beberapa lagi yang tentunya banyak lah Pak yang kita ingin di kepengurusan saya ini harus lebih maju lagi. Nanti kepengurusan yang akan datang juga harus lebih maju lagi, disesuaikan dengan perkembangannya ada dan kebutuhan. Tadi itu Bang Singgi. Iya, saya dari tadi tetap ngomong dengan penjelasannya mengalir aja balita ya. Balita lah. Iya, artinya wow, nggak ada tarik nafas, tangtung, begitu firm, begitu menguasai ini. Jadi tidak sekedar dipegang jabatan, kan banyak juga begitu. Know-how-nya juga sudah ngerti, Pak. Sudah ngotot. Tadi kan bicara teknis, kita sih nggak ngerti. Iya, betul. Tapi Mbak Lita sangat melahap Menguasai, Pak. Menguasai. Terus saya yang pengen mau tanya lagi nih sama Mbak Lita. Itu kan ngurusin berapa 33 provinsi ya, kepengurusan. Apalagi di zaman medsos sekarang ini kan sedikit-sedikit anggota minta begini. Itu di ininya, Ikatan Notaris Indonesia. Sementara tadi waktu perkenalan singkat dari Bang Singgi juga sebagai bendahara umum Kagama. Itu menarik, Bang. Pasti kan nggak langsung bendahara umum Kagama. Proses itu seperti apa? Dan termasuk tugasnya juga bendahara umum itu urusan pergerakannya dari bendahara umum Bang Singgi. Betul. Itu di satu sisi. Di sisi lain kan kantor dapur juga harus ngepur juga, Ya, gitu. Ya. Ya kan? Gimana sih Balita mengatur waktu ini? Saya hanya seimprit aja, kerjaan saya sudah kacau atau juga ngaturnya. Balita gimana kira-kira? Termasuk nanti kaitannya kan tentunya harus ada ke keluarga, harus ada ke teman-teman. Membagi waktunya itu loh, Bu. Ya. Biar saya sama Bang Billy bisa mengikuti jejak ibu lah, Bu, gitu loh. Iya. Kaum milenial ini juga gitu loh. Seperti apa? Ya, jadi saya dari dulu sudah terbiasa kalau pagi kan kita kerja ya, urusan kantor. Kemudian sore baru saya ada rapat dengan Kagama. Tapi seminggu sekali saya perlukan waktu untuk rapat dengan koordinasi dengan pengurus-pengurus saya untuk IMI. Jadi saya rasa gampang kok itu, sepanjang kita sepanjang kita menikmati itu tidak akan menjadikan beban buat kita. Oh, luar biasa Bu. Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Saya dan Bang Billy merasa terhormat Ibu datang di acara kami. Oke Bang Billy, monggo silakan closing ke teman-teman. Hai guys, para penonton TKN Channel. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari tokoh kita saat ini, Ibu Ketua Umum ini. Thank you Mbak Rita. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya dengan tokoh yang berbeda tentunya. Bye, ciao.